tentang sosok Satya Piningit atau Imam Mahdi adalah orang yang hati serta tutur katanya selembut salju. Tingkah laku dalam kesehariannya menjadi contoh toladan. Beliau adalah orang yang mumpuni secara keilmuan, secara pengetahuan, dan secara kemanusiaan. Beliau adalah orang yang sangat manusiawi dalam berbagai hal. Tentang dirinya yang selalu mendapat hinaan dari orang sekelilingnya yang tidak mengetahui siapa beliau sebenarnya. Sejatinya, tidak ada manusia yang kebal terhadap hinaan atau celaan orang lain, baik para spiritual, cendekiawan, filsuf, ilmuwan, para ustadz, ulama, begitupun Satya Piningit yang memiliki banyak kelebihan dan keistimewaan dibanding orang kebanyakan pada umumnya. Beliau tidak bisa terhindar dari hinaan orang lain. Bila dirinya disakiti, difitnah, dihina, maka semesta akan murka melalui 4 elemen atau 4 anasir. 4 unsur atau 4 elemen inilah yang senantiasa mendampingi beliau meskipun ia tidak membalas perlakuan orang yang menyakitinya. Akan tetapi 4 elemen atau 4 unsur semesta ini sebagai pendamping beliau dimanapun beliau berada, beliau senantiasa dibela. Dikarenakan Satya Piningit ini adalah manusia pilihan. Sebagai manusia pilihan atau sebagai manusia rahasia yang dirahasiakan, dikarenakan dialah yang dipilih dan yang terpilih untuk kemudian menjadi pemimpin akhir zaman. Jadi, bila ia disakiti, maka bencana alam akan muncul di mana-mana, termasuk peperangan antar negara yang menimbulkan banyak korban. Itu adalah akibat dari apa yang beliau rasakan, yang beliau alami. Kelebihan yang dimiliki Satya Piningit ini memang tidak dimiliki oleh orang kebanyakan pada umumnya. Tidak ada manusia satupun di muka bumi ini yang sama dengan yang dimiliki oleh beliau. Sekalipun Satya Piningit sudah ada, tak seorang pun yang mengetahui di mana beliau berada saat ini. Dengan adanya tanda-tanda alam dari berbagai kejadian sebagai kode alam, bahwasanya beliau sebenarnya sudah ada. Beliau ini dalam menghadapi lingkungan yang ada di sekitarnya senantiasa memperlakukan siapapun dengan ramah, baik suku, agama, ras, maupun golongan. Satya Piningit selalu menyayangi, menghargai antar sesama. Akan tetapi, kehidupannya secara kasat mata selalu dipandang sebagai orang yang miskin. Dikarenakan manusia yang hidup di zaman modern saat ini senantiasa mengukur manusia dari sisi pangkat, harta, serta jabatan.
Olehnya itu, satu piningit sebagai kekasih Allah, Tuhan semesta alam, sebagai walinya, menjaga serta melindunginya. Bila beliau disakiti, maka terjadilah berbagai fenomena, kejadian-kejadian seperti bencana alam, gempa bumi, dan berbagai bencana lainnya, termasuk peperangan antara negara. Ini ada hubungannya dengan keberadaan perjalanan Satyo Piningit. Jadi, Satyo Piningit ini, bila beliau disakiti, dizalimi, dihina, direndahkan, maka semesta akan merespon dengan caranya sendiri. Murkanya semesta ini melalui bencana dan musibah serta peperangan. Kejadian seperti ini bukan tanpa sebab. Bila orang kebanyakan yang disakiti, dihina, difitnah, dizalimi, semesta tidak akan merespon. Akan tetapi, bila Satyo Piningit yang disakiti, beliau adalah kekasih pilihan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, sebagai pemilik kekuasaan langit dan bumi yang tanpa batas, sebagai pemilik kekuasaan yang absolut, maka semesta akan merespon dengan caranya sendiri. Jadi jangan dikira karena beliau tidak melawan, beliau tidak membalas, beliau hanya diam dan sabar dalam menghadapi itu semua. Lalu kemudian semesta tidak melakukan pembelaan terhadap dirinya. Bukan begitu. Diri manusia ini adalah alam mikrokosmos, sedangkan alam semesta adalah alam makrokosmos. Kedua alam ini bagaikan dua sisi mata uang yang tidak akan bisa terpisahkan. Kedua-duanya saling kebergantungan, saling membutuhkan. Jadi, apapun yang dialami oleh kekasih Allah sebagai walinya, sebagai hambanya yang terpilih, maka melalui 4 elemen atau 4 unsur semesta akan merespon, akan memberikan pembelaan serta perlindungan dengan cara munculnya berbagai macam kejadian seperti bencana alam, peperangan antara negara, musibah, dan lain sebagainya.